Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khaira khalqillah, laka ya Rasulullah wa li jami' man ittaba'adinaka ya Habiballah, haqiqatan min ladun Adam la yaumil qiyamah. Wa nakhusu khususan minhum ila hadrat Syekh Muhyiddin Ibn Arabi qaddasallahu sirrahu radhiyallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لتقربنا إلى الله تعالى لمحبتنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لسلامتنا في الدين والدنيا والآخرة لقضاء ديوننا لقضاء حاجاتنا من هوائج الدنيا والآخرة لتيسير أرزاقنا حلالا طيبا مباركا كثيرا واسعا لصحة جسدنا وقلوبنا لشفاء أمراضنا ظاهرا وباطنا لدفع البلايا والمحن والفتن والأمراض الأسقام لمنافعنا لمصالحنا لأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا وجوارنا وأصدقائنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات والعز الإسلام والمسلمين بجودك يا الله بشفاعة نبيك يا الله ببركة أوليائك يا الله وبأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, saudara-saudaraku semua, kita bisa berjumpa kembali dalam kajian kitab Hikam karya Syekh Muhyiddin Ibn Arabi qaddasallahu sirrahu. Moga-moga kajian kita ini menjadi sarana, menjadi wasilah bagi kemanfaatan diri kita, juga keberkahan kita serta keluarga kita semua. Amin ya mujibas sa'ilin. Oke, perlu kita ketahui bahwa sesungguhnya mengenal diri kita itu merupakan jalan untuk berkenalan dengan Tuhan semesta alam. Mengenal diri kita adalah sarana untuk berakrab ria dengan hadiratnya. Maka pada makalah ini kita akan berbicara tentang diri kita. Moga-moga bisa menjadi sarana perkenalan kita yang makin intim secara rohani dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa fadha alaina min barakatihi wa bikum amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bil fathil ali anta juz'un wa kulli. Oke ya. Diri kita ini merupakan dua dimensi sekaligus, yaitu kita sebagai dimensi partikular atau juz'i bagian, dan kita sebagai dimensi universal atau kulli atau keseluruhan. Oke, ini kata Ibn Arabi, bisa kita ketahui tentang diri kita sebagai dimensi partikular dan diri kita sebagai dimensi universal, diri kita sebagai juz'i, diri kita sebagai kulli,
diri kita yang merupakan bagian dari alam semesta, dan diri kita yang merupakan keutuhan dari alam semesta itu sendiri. Nah, ini bisa diketahui itu bil fathil ilahi, dengan adanya ketersingkapan ilahiyah di dalam penglihatan diri kita, atau bil kasyfir rabbani, dengan adanya kasyaf rabbani, keterbukaan, ketransparanan secara rabbani. Ini berarti apa? Kita mesti melibatkan adanya penglihatan batin kita, melibatkan basirah kita, agar kita paham bahwa di satu sisi kita itu partikular, kita juz'i, kita bagian, tapi di sisi yang lain kita itu adalah universal, kita kulli, kita keseluruhan. Nah, pengetahuan seperti ini penting bagi diri kita, agar kita bisa lebih menyelami tentang hakikat diri, dan itu merupakan syarat bagi diri kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan menjadikan diri kita sadar tentang posisi diri, sekaligus pada saat yang bersamaan kita sadar tentang posisi Allah Subhanahu wa ta'ala di hadapan kita, di hadapan makhluk-makhluknya. Nah, secara lahiriah, secara jasadi, secara fisik, kita itu merupakan dimensi partikular. Kita itu merupakan bagian dari semesta alam. Nah, semesta alam ini ya, sebelum direalisasikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi yang seperti kita saksikan ini, itu disebut sebagai al-a'yan ats-tsabitah, yaitu adanya realitas-realitas yang tetap, realitas-realitas di alam azali yang sangat dimungkinkan untuk menjadi kenyataan, menjadi bagian dari dunia empirik sebagaimana yang kita kenal saat sekarang. Jadi jauh sebelum kita dilahirkan, yaitu ketika kita masih berada di zaman azali, zaman belum dimulainya penciptaan, kita itu sudah menjadi bagian dari a'yan ats-tsabitah, realitas yang tetap di dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam konteks seperti ini, penciptaan itu bukan berasal dari ketiadaan, tapi berasal dari ada sebelumnya, yaitu ada sebagai gambaran, ada sebagai ide di dalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita menyaksikan diri kita sekarang itu ada wujud konkret, maka saksikanlah tangan Allah Ta'ala yang sudah mengeluarkan diri kita dari sebagai gambaran, dari sebagai ide menjadi kenyataan. Nah, ini berarti apa? Jasa Allah Ta'ala itu tak terhitung bagi diri kita, tak terhitung bagi alam semesta. Wong semula hanya merupakan gambaran kok, merupakan ide dalam diri Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dilahirkan menjadi kenyataan-kenyataan sebagaimana yang kita kenal dan saksikan sekarang ini. Terus akan tetapi secara rohani, secara batini, kita itu adalah kulli. Kita itu adalah dunia universal dibandingkan dengan isi alam semesta yang lain. Kita itu adalah universal. Jadi karena itu satu, menjadi tidak layak secara rohani bagi diri kita untuk memburu apapun selain Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak layak. Kenapa? Karena sangat tidak masuk akal yang universal, yang keseluruhan itu memburu yang partikular, memburu yang bagian. Bukankah bagian itu berada di dalam diri kita?
Yang bagian itu merupakan sesuatu yang ada dalam diri kita. Jadi kalau yang universal itu memburu yang partikular, maka dengan demikian yang universal itu tidak sadar tentang universalitas dirinya sendiri. Tidak sadar. Mestinya apa? Mestinya segala sesuatu itu menghamba kepada manusia, mempertuankan manusia. Itu kalau manusia sadar secara rohani. Nah, ketika kesadaran manusia secara rohani itu tertimbun oleh berbagai macam wujud keserakahan, maka kita yang universal itu memburu segala sesuatu yang partikular. Jadi bagaimana mungkin bisa masuk akal kalau keseluruhan itu memburu yang bagian? Itu menjadi sangat tidak mungkin secara akal spiritual. Jadi karena itu kesadaran kita ini, baik kita sebagai bagian dari partikularitas maupun bagian dari universalitas, itu menjadi sangat penting di dalam diri kita. Pertama ya, dengan adanya partikularitas kita itu bisa bertindak secara lokal, secara bijaksana. Secara lokal, secara bijaksana. Ilmu pengetahuan dunia boleh kita serap sebanyak-banyaknya, tapi ketika kita bersinggungan dengan masyarakat kita, yang kita terapkan itu adalah kearifan lokal. Kearifan lokal. Jadi ilmu pengetahuan boleh menjebol batas-batasnya, dan kita memiliki ilmu pengetahuan yang banyak. Oke, sip. Tapi ketika kita bertindak, harap jangan lupa kita mesti menerapkan adanya kearifan lokal. Terus dengan adanya kesadaran diri kita secara universal, kita kemudian menjadi wadah rohani yang sangat luas dan tangguh, sehingga apapun di alam semesta ini bisa kita wadahi dengan keluasan jiwa kita, keluasan batin diri kita. Karena nggak tanggung-tanggung lah ya. Allah Ta'ala menciptakan jiwa kita, menciptakan batin kita, menciptakan hati kita, itu diberi kesanggupan untuk menampung Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menampung hadiratnya. Jadi ini merupakan kekayaan yang luar biasa secara rohani yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala kepada diri kita. Berarti apa? Kalau sanggup kita menampung hadiratnya yang tak bertepi itu, apalagi cuman alam semesta. Dan kalau jiwa kita luas seluas-luasnya, batin kita luas seluas-luasnya sampai menampung Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pantangan bagi diri kita untuk dirundung oleh rasa galau, oleh rasa stres. Bukankah kegalauan itu adalah karena kita tidak sanggup menampung persoalan? Sementara persoalan-persoalan di dunia ini itu sangat kecil di hadapan orang yang jiwanya samudra, di hadapan orang yang pikirannya cakrawala. Sangat kecil. Nah, ini perlu kita sadari agar kita tidak mudah terkulai berhadapan dengan problem-problem kehidupan, tidak mudah terkulai. Nah, itulah sebabnya ya, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terutama apa? Terutama mewarisi kemahaluasan hadiratnya. Diwarisi kemahaluasan hadiratnya. Jadi karena itu orang dekat dengan Allah Ta'ala itu pandangannya itu tidak picik. Pandangannya itu luas. Sebab tertulari oleh kemahaluasan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau pandangan seseorang itu luas, maka orang itu tidak terkungkung hanya oleh satu perspektif, tidak terkungkung. Dan kalau tidak terkungkung oleh hanya satu perspektif, maka orang itu tidak mudah menghakimi, orang itu tidak mudah menyalahkan orang lain karena perspektifnya kaya raya. Perspektifnya itu kaya raya. Nah, dari situ kemudian muncul apa? Muncul kearifan. Dan kita tahu ya, orang yang paling arif, paling bijaksana di dunia ini
itu adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu menunjukkan jiwa beliau itu sangat luas, seluas-luasnya. Pikiran beliau, ilmu beliau itu sangat luas, seluas-luasnya. Sehingga muncul adanya kearifan, muncul adanya sikap sopan santun, muncul adanya sikap yang luas, sehingga beliau itu menjadi panutan yang dikagumi tidak saja oleh orang-orang Islam, tapi juga oleh orang-orang di luar agama Islam. Nah, kesadaran kita tentang universalitas ini sangat penting, terutama di zaman akhir, ketika orang itu sangat mudah menghakimi orang lain hanya dari satu perspektif. Hanya dari satu perspektif gitu ya. Ini sangat penting, keluasan batin itu sangat penting. Keluasan pikiran, keluasan ilmu pengetahuan itu sangat penting, sangat penting. Jadi karena itu, kenapa kita diperintahkan untuk membaca? Apa yang dibaca sebenarnya kan? Yang dibaca itu adalah lautan tak terhingga dari ilmu pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Dan karena itu tidak ada istilah tamat, tidak ada istilah hatam di dalam perkara membaca itu. Tidak ada istilah tamat, tidak ada istilah hatam. Itu tidak ada. Jadi karena itu kemudian menjadi sangat penting bagi kita untuk belajar metateks ya. Belajar segala sesuatu yang berada di balik kenyataan ini. Yang berada di balik kenyataan. Sebab kenyataan ini hanyalah merupakan permukaan ya, dari medan ilmu pengetahuan yang tak bertepi. Karena itu penting bagi kita untuk menyelami apa yang ada di balik kenyataan itu. Dan yang ada di balik kenyataan itu tak lain adalah pernik-pernik dimensi Rabbani ilahi. Pernik-pernik dimensi Rabbani ilahi. Bagaimana dimensi Rabbaniyah itu mengatur keberlangsungan alam semesta ini. Bagaimana kita bisa menemukan nama-nama Allah Ta'ala itu berperan seluruhnya di dalam menggarap alam semesta ini. Jadi, maka karena itu jangan katakan sudah habis buku yang saya baca. Jangan katakan sudah hatam ilmu yang saya jelajahi. Sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an bahwa andaikan seluruh samudra ini menjadi tinta dan pohon-pohon menjadi pena, lantas ditulislah ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh tinta yang tak lain adalah samudra raya ini itu menjadi habis, sementara ilmu Allah Subhanahu wa taala masih tak terhingga untuk dituliskan. Bahkan seandainya samudra itu dilipat gandakan menjadi 7, menjadi sekian, tetap seluruhnya itu habis, tinta itu habis, dan ilmu Allah Subhanahu wa taala tak kunjung rampung diselesaikan. Begitu. Jadi karena itu ya, adanya dunia media saat sekarang yang sangat tumbuh subur itu mestinya menjadi jalan untuk memasuki metateks realitas. Mestinya menjadi jalan. Nah, sehingga dengan demikian kita senantiasa berada dalam posisi terperangah terhadap ketak terhinggaan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Terperangah. Nah, keterperangahan spiritual itu yang melahirkan Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Tuhannya, Rabbi zidni tahayyura. Doa beliau, ya Allah, tolong tambahkan kepadaku rasa terperangah, rasa kebingungan yang sangat asyik itu loh. Kebingungan karena menyaksikan ilmu Allah, menyaksikan kemahaannya itu tak bertepi. Jadi ini sesungguhnya merupakan perjalanan
keilmuan, secara spiritual yang sangat mengasihkan sebenarnya. Sangat mengasihkan. Nah, karena itu kemudian ketika orang sampai di lezatnya ilmu pengetahuan rohani itu, maka orang ini semakin hari akan semakin merasa dahaga, semakin hari makin merasa dahaga. Tapi dahaga dalam konteks ini adalah dahaga yang betul-betul penuh dengan kenikmatan. Beda dengan orang yang senantiasa dahaga terhadap kekuasaan, dahaga terhadap kekayaan materi belaka. Kalau itu ibaratnya adalah seperti orang yang minum air samudra, yang semakin banyak minum justru menjadi semakin dahaga, semakin digebuk oleh rasa haus yang tak terkira-kira. Nah, kalau secara lahiriah kita itu merupakan bagian dari alam semesta ini ya. Tapi secara batiniah sama sekali bukan. Secara batiniah kita merupakan pantulan langsung dari kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena itu kemudian Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Khalaqallahu Adama ala suratih." Allah menciptakan rupa rohani Nabi Adam itu di atas rupa rohani Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu saja ya, kita sebagai keturunan dari Nabi Adam ya, kita sebagai keturunan dari Nabi Adam, tentu saja kita mewarisi adanya kekayaan rohani Nabi Adam itu kalau kita berpijak terhadap adanya jejak-jejak kaki rohani Nabi Adam. Apa yang terpenting di antara jejak-jejak rohani kaki Nabi Adam itu adalah tak lain ketika beliau melakukan kesalahan, beliau melakukan dosa-dosa, lantas dengan penuh dewasa beliau mengakui kesalahan dan dosa-dosanya itu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi sepanjang kita tidak sadar tentang kesalahan diri kita, tidak sadar tentang ketergelinciran diri kita, selama itu pula kita tidak memungut jejak-jejak kedewasaan rohani dari Nabi Adam. Tapi selama jejak-jejak rohani Nabi Adam itu kita kantongi di dalam langkah-langkah hidup diri kita, maka selama itu pula malaikat-malaikat yang dulu diperintahkan bersujud taklim kepada Nabi Adam, sampai sekarang malaikat bersujud taklim kepada diri kita selaku keturunan Nabi Adam itu sendiri. Jadi secara rohani kita langsung dari hadiratnya, bukan merupakan bagian dari alam semesta ini, bukan. Jadi karena itu kalau ditanya kepada diri kita, di manakah alamat kita yang hakiki? Di bumi ini. Oh bukan di bumi ini, tapi di langit keagungan Tuhan, di langit keindahan Tuhan. Alam semesta ini terlampau kerdil untuk melahirkan diri kita. Jadi hanya secara partikular saja kita merupakan bagian dari alam semesta. Tapi secara universal alam semestalah yang merupakan bagian dari diri kita. Ketahuilah bahwa proyek terbesar dari penciptaan Allah Subhanahu wa taala itu adalah penciptaan kita umat manusia ini. Sementara alam semesta ini hanya mengikuti adanya hukum Allah taala di dalam merealisasikan proyek penciptaan ini. Jadi karena kita ada, maka langit dan bumi ini ada. Karena kita ada, maka hukum alam ini diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu saja yang menjadi alasan paling pokok diadakannya alam semesta dan segala hukum yang menyertainya itu karena adanya al-insanul kamil, manusia sempurna yang konotasinya pastilah tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang konotasinya pastilah tertuju kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sementara para wali, orang-orang yang suci itu bihukmi takmiyah, yaitu dengan mengikuti
jejak-jejak rohani Kanjeng Rasul bihukmit tabi'iyah. Jadi mengikuti jejak-jejak Kanjeng Rasul. Nah, selama kita rajin memungut jejak-jejak rohani Kanjeng Rasul, maka kita itu merupakan bagian dari parade keterpujian Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak tanggung-tanggung lah. Dalam konteks rohani, Allah Subhanahu wa taala itu sampai menyatakan bahwa hadiratnya adalah pendengaran diri kita, hadiratnya itu adalah penglihatan diri kita. La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Fa idza kuntu ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladzi yasma'u bihi wa basaruhu alladzi yabsuru bihi. Jadi tidaklah seorang hamba senantiasa mendekat kepadaku dengan ibadah-ibadah nafilah, ibadah-ibadah sunnah, sehingga aku mencintainya. Dan ketika aku mencintainya, akulah pendengaran si hamba itu, akulah penglihatan si hamba itu. Jadi ya, ini tentu saja ya menunjuk kepada adanya dimensi maknawi. Allah tidak menyebutkan akulah telinganya, akulah kupingnya, bukan. Akulah matanya, bukan. Tapi aku pendengarannya, aku ini penglihatannya. Jadi di sini Allah Ta'ala menunjuk kepada makna, menunjuk kepada fungsi, bukan kepada kebendaan dari anggota tubuh diri kita. Itu bukan. Menunjuk kepada makna, menunjuk kepada fungsi. Itu menunjukkan kepada diri kita bahwa secara rohani kita datang langsung dari hadiratnya itu. Secara jasmani kita mengikuti rangkaian penciptaan, kelahiran demi kelahiran. Itulah kalau di dalam istilah kaum sufi disebutkan bahwa seorang ayah, seorang bapak tidaklah lebih tua secara hakikat dibandingkan anaknya. Hanya secara fisik, secara partikular, ayah itu lebih tua dibandingkan anaknya. Sementara secara rohani itu tidak. Kenapa? Karena secara rohani, karena berkaitan dengan kehidupan roh-roh itu keberadaannya itu serentak. Selain tentu saja ya, roh Kanjeng Rasul Muhammad SAW yang diciptakan pertama kali oleh Allah langsung dari cahaya hadiratnya. Jadi dengan adanya al-fathul ilahi wal kashfur rabbani, dengan adanya penyingkapan dimensi rabbani, dengan adanya penyingkapan dimensi keilahian, kita bisa sadar bahwa diri kita itu adalah partikular sekaligus universal. Kita itu juz'i sekaligus kulli. Kita itu merupakan bagian alam semesta sekaligus merupakan keutuhan dari alam semesta itu. Maka peganglah baik-baik dua dimensi kemanusiaan kita. Insya Allah kita menjadi orang yang bijak bestari dalam kehidupan ini, menjadi orang yang bercengkrama dengan Allah Ta'ala, pada saat yang sama menjadi orang yang senantiasa menuangkan belas kasih dan rasa sayang kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, saya kira itu saja kajian kita pada pagi hari ini dari Pantai Parangtritis, Yogyakarta. Amin ya mujibas sailin. Moga-moga kajian ini bermanfaat dan barokah untuk diri kita semua. Wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.